Opor ayam dan sambal terasi cek. Hai guys, ketemu lagi di resep-resep dapur Syakur. Kali ini aku mau masak yang simpel-simpel aja, berbahan dasar ayam. Kita cek di kulkas aku punya apa ya. Nah, jadi di sini aku udah ready stock ya, ayam utuh 2 ekor. Ini penasaran mau buat apa teman-teman? Ini ya, mau aku buat opor ayam. Nah, taruh di sini dulu. Ini 2 ekor ayam mau aku masak. Jadi aku kemarin tuh masih punya bumbu ya, masih punya sisa bumbu sambal goreng, tapi ini bisa buat masak opor. Jadi ini kalau aku bilang namanya bumbu kuning ya teman-teman. Jadi bumbu kuning ini selain bisa buat masak rendang, sambal goreng, termasuk opor juga, dan juga lain-lain. Jadi kalau aku buat bumbu ini sekali, terus aku packing atau aku bungkus seperti ini, aku taruh di kulkas, aku frozenin biar bisa buat masak berkali-kali ya teman-teman. Jadi hari ini aku mau masak opor ayam dari bumbu kuning ini. Buat kalian yang bingung gimana caranya buat bumbu kuning ini, oke nih aku cantumin videonya cara membuat bumbu kuning. Nah, untuk bumbu dasarnya ada bawang putih, juga ada bawang merah, ada kemiri, ini ada kunyit, serai, laos, salam, jahe, dan daun jeruk. Nah, untuk step pertama aku mau sangrai dulu kunyit sama kemirinya. Nah, jadi sambil aku mau menyangrai kunyitnya, aku mau chopper dulu atau giling dulu bumbu-bumbu mentahnya ya teman-teman ya. Untuk perbandingannya sendiri, kalau misalnya bawang merah itu 1 kilo, maka bawang putihnya setengah dan kemirinya 1 ons bisa 2 ons. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya, supaya dia nggak gosong. Tambahkan sedikit air untuk melunakkan bumbunya ya teman-teman ya, supaya pisaunya dia bisa berputar dengan lancar. Nah, kalau kunyitnya udah seperti ini warnanya, aku mau angkat. Nah, kemudian selanjutnya untuk menyangrai kemirinya. Nah, jadi kalau udah seperti ini, matikan kompor, kita angkat, kemudian kita campurkan ke blenderan bawang merah dan bawang putih tadi. Nah, ini kita panasin bumbunya. Nah, kemudian kemirinya kita chopper. Tambahkan juga sedikit air. Nah, sambil kita aduk-aduk bumbunya ya teman-teman ya. Nah, kemudian campurkan blenderan miri ini ke bumbu yang kita masak. Nah, sambil diaduk-aduk, masak sampai bumbu ini mengental. Nah, terakhir blender juga kunyit yang sudah kita sangrai. Nah, sambil kita aduk-aduk terus bumbu yang kita masak. Nah, kalau sudah halus, campurkan juga kunyit yang kita blender ini.
jadi satu sama bumbunya. Nah, terakhir kita masukkan beberapa lembar daun salam, secukupnya aja. Dan juga ada laos. Laosnya kita belah dulu ya teman-teman ya. Dan juga serai kita cek dulu. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal tunggu bumbunya sampai benar-benar mengental, sampai benar-benar airnya itu dia naik dan seperti mengeluarkan minyak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi masak bumbu sampai mengental seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dia udah mengental seperti ini, artinya dia udah mateng dan siap untuk memasak, dan dia juga bisa disimpan dan dipakai untuk sampai jangka waktu yang lama ya tentunya. Oke teman-teman, di sini aku udah siapin ya 2 ekor ayam yang aku ambil dari kulkas tadi, dan ini stok sisa bumbu kuningnya. Terus di sebelahnya ini sudah ada perlengkapan untuk membuat sambal. Nah, jadi ini nanti mau aku duetin sama sambal ya teman-teman. Nah, aku mau duetin sama sambal terasi. Nah, pertama aku mau potong dulu ayamnya. Nah, jadi ayamnya ini mau aku potong jadi 10 sampai 12 bagian. Ini ayam yang berat sekitar 1 kilo ya teman-teman ya. Kalau untuk besar kecilnya selera ya, kalian mau potong seberapa. Hitung dulu ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pas 12 teman-teman ya. Jadi kalau 1 ekor ayam ukuran yang bobot 1 kilo, standarnya potongannya jadi 12, bisa jadi 10 biar lebih gede atau 8. Cuci bersih dulu ayamnya sambil ditiriskan teman-teman ya sebelum kita masak biar bersih. Nah, oke teman-teman, ini udah ready, kita siap untuk memasak. Pertama aku mau kasih sedikit minyak buat menumis bumbunya. Jadi di bumbunya mau aku kasih beberapa lembar daun salam, ada juga laos, mau aku belah dulu ya. Terus serai digeprek ya supaya aromanya keluar. Nah, kalau minyak udah panas, selanjutnya kita masukkan bumbu kuningnya ya teman-teman ya. Dimasukkan bumbu kuning sesuai ayam yang kita masak. Tumis sampai bumbu harum dan juga bau enak ya, di khas bumbu kuning itu keluar baunya, sambil kita aduk-aduk terus supaya nggak gosong. Nah, kemudian
masukkan ayam. Jadi jangan dikasih air dulu. Dari fungsinya masukin ayam dulu itu supaya bumbunya mengikat di daging ayamnya ya teman-teman ya. Sambil kita aduk-aduk. Nah, jadi aku tuh suka nyetok bumbu-bumbu seperti ini. Jadi buat teman-teman, buat ibu-ibu yang suka masak nggak mau ribet, mendingan ya nyetok bumbu seperti ini. Jadi kita sekali buat, bisa dipakai buat berkali-kali, disimpan dulu di kulkas, besoknya bisa kita pakai lagi asal dia frozen atau beku. Nah, dia si bumbu bisa bertahan sampai lama, jadi kita bisa buat masak berkali-kali. Nah, jadi kita aduk seperti ini supaya bumbunya merata ke ayam-ayamnya. Nah, nanti biar kandungan-kandungan air dari si ayamnya itu kering, jadi bumbu nanti mengikat di ayamnya. Jadi kalau nanti udah mateng, dia rasanya itu bisa ngeresep sampai ke daging-dagingnya. Nah, jadi step-stepnya memasak itu juga mempengaruhi rasa juga ya teman-teman ya. Jadi urutan kita masukin ke wajannya itu juga mempengaruhi rasa juga. Jadi jangan di bumbu langsung air, jadi bumbu langsung kita masukin ayamnya, karena ayam ini dia udah mengandung air. Nah, jadi ketika ayam dimasukkan, maka air itu akan keluar dari si ayamnya. Jadi tunggu sampai dia ngeresep baru kita masukkan air. Nah, sembari menunggu bumbunya meresap, kita tutup dulu. A few moments later. Nah, sambil kita aduk-aduk. Nah, ini masih mengandung air ya teman-teman ya. Nah, usahakan sampai airnya ini mengering, sampai benar-benar meresap ke dagingnya. Nah, sambil menunggu bumbunya meresap ke daging, aku mau buatin dulu sambelnya ya teman-teman. Nah, di sini udah familiar ya untuk bahan-bahannya. Bisa kita lihat ada cabai keriting merah, ada juga cabai rawit merah. Terus ini ada tomat, ada bawang merah dan juga bawang putih. Nah, yang terakhir ini ada terasi ya, terasi udang ya teman-teman ya. Bakar dulu terasinya biar aroma terasinya mantap ya. Ini boleh dibakar atau digoreng, cuman kalau aku lebih senang dibakar ya, untuk buat sambal terasi atau banyak orang bilang itu sambal bajak ya. Untuk step pertama memasak sambalnya, ini aku udah panasin minyak, mau aku masukin dulu bawang merah sama bawang putihnya. Jadi ini digoreng dulu, tunggu sampai bawang merah dan bawang putih udah agak-agak matang gitu ya. Kemudian masukkan cabenya. Terakhir masukkan tomat yang udah aku belah jadi dua. Ini 2 tomat, jadinya dibelah jadi 4 ya. Goreng sampai semua bahan-bahan layu ya, sampai mateng. Jadi kalau untuk tingkat kepedesannya kalian bisa ukur sendiri, sedikit banyaknya cabai rawit merahnya. Nah, kemudian masukkan terasi yang tadi kita bakar. Jadi nanti ini diulek sama minyaknya ya. Ini kalian bisa boleh diulek ataupun di blender. Nah, kalau di blender nanti kalian masak lagi, tapi kalau diulek, nah dia udah
finish. Nah, kalau udah seperti ini, kita matikan kompornya, kemudian kita ulek teman-teman ya. Nah, kita pindah ke opor ayamnya. Nah, ini bumbu udah meresap semua. Ini kebetulan aku masih punya sisa perasan santan kelapa ya. Nah, jadi kalau untuk santannya kalian boleh nggak harus pakai santan asli kelapa, bisa pakai santan instan. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, selanjutnya kita bumbuin. Ini bumbunya kita ada garam, terus ada penyedap rasa ayam, dan juga gula pasir ya. Terus mau aku kasih sedikit merica. Oke, diaduk-aduk dulu. Kemudian kita rasain atau kita cicipi udah enak apa belum. Aduk-aduk sampai merata. Masih kurang sedikit pasir, tambahkan garamnya. Cicipin dulu, coba. Mantap. Oke, udah enak. Nah, ini udah finish, udah matang ya teman-teman. Nah, kita matikan kompornya dulu. Terus selanjutnya kita ulek sambelnya tadi. Nah, untuk bumbunya aku mau kasih garam, gula pasir, juga ada gula Jawa. Nah, terakhir boleh kita kasih sedikit penyedap rasa atau micin kalau suka ya. Ulek sampai halus atau kasar boleh. Nah, ini sambal terasi atau sambal bajak. Nah, oke teman-teman, itu tadi cara pengolahannya. Selamat mencoba, selamat menikmati. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe-nya ya. Dan jangan lupa like-nya, share, and jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya. Thank you, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.